Presiden Joko Widodo menegaskan hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK tidak serta-merta menjadi dasar menghentikan pegawai yang tidak lulus tes. Presiden Joko Widodo memandang bahwa hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK harusnya menjadi masukan untuk perbaikan KPK, baik secara individu maupun institusi KPK. Hasil tes tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. Presiden pun meminta kepada pihak KPK, Menpan RB, dan institusi terkait untuk merancang perbaikan bagi pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pan RB, dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Wadah Pegawai KPK mengapresiasi pernyataan Presiden terkait polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, mengatakan terima kasih karena Presiden Jokowi tetap menjaga komitmen menjaga KPK dari upaya-upaya pelemahan. Kami seluruh pegawai KPK mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas support dari Bapak Presiden Jokowi yang telah menjaga komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan juga menjaga KPK dari upaya-upaya pelemahan dalam hal ini terkait dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Sementara itu, Saudara, mantan Ketua KPK Busro Mukodas meminta Ketua KPK Firly Bahuri melakukan pertemuan terbuka membahas proses seleksi ASN khususnya tes wawasan kebangsaan. Ia juga meminta Kepala Negara mengembalikan posisi 75 pegawai yang dinonaktifkan ke posisi tugasnya semula, sekaligus mengatakan proses seleksi yang berjalan ilegal. Ditambah pula, ia meminta audit independen kepada pemerintah atas proses TWK kepada para pegawai KPK. Selaku aktivis dan selaku mantan pimpinan KPK, satu, mendesak pimpinan KPK, terutama ketuanya Firly Bahuri, untuk mengundang pimpinan-pimpinan KPK yang lama. Ayo kita dialog secara terbuka dan undang wartawan. Undang wartawan biar publik masyarakat mengetahui lewat pemberitaan wartawan itu. Kemudian yang kedua, mendesak agar Presiden Jokowi menetapkan bahwa proses TWK itu ilegal dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum apapun juga. Konsekuensinya 75 orang itu segera kembali pada posisi semula.